Selamat pagi semuanya, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Kalian juga sudah melakukan praktek pengukuran di rumah. Kemarin saya minta kalian mengukur beberapa besaran. Boleh besaran panjang, waktu, suhu, dan masa. Hari ini mari kita lanjut untuk melanjutkan pelajaran untuk lebih memahami lagi mengenai materi pengukuran. Oke, yang pertama kalian diingat lagi, saya ingatkan kembali mengenai pengertian besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dinyatakan dengan angka, dan biasanya memiliki satuan. Kemarin kalian juga sudah belajar mengenai besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok, yaitu besaran utama. Ada berapa? Iya, bagus. Ada 7. Ada 7 besaran pokok. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai pengukuran pada besaran pokok. Di antaranya yang pertama adalah pengukuran panjang. Oke, siapa yang minggu lalu melakukan pengukuran panjang? Mudah bukan? Oke, kenapa panjang merupakan besaran? Iya, karena panjang dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa panjang termasuk besaran. Contoh, setelah kalian kemarin melakukan pengukuran, panjang buku tulis adalah 15 cm. Besarannya adalah panjang. 15 adalah angka. Satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, alat ukur panjang. Kalian bisa mengukur panjang menggunakan meteran atau mistar. Siapa yang kemarin pakai meteran sama mistar? Bisa ya makainya. Nah, meteran dan mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Nah, ketelitian itu maksudnya adalah skala pada mistar atau pada meteran mewakili 1 mm. Boleh kalau kalian di dekatnya ada mistar, kalian bisa lihat di situ ada garis-garis. Nah, tiap garis itu namanya skala. Satu skala mewakili 1 mm atau 0,1 cm. Sehingga biasanya kalian menulis, misalkan ada pengukuran hasilnya 1,1 cm, 1,2 cm, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat ukur jangka sorong. Nah, mungkin kalian belum pernah lihat ya. Sayang sekali kita lagi ada di rumah nih, nggak bisa menggunakan jangka sorong. Mungkin nanti setelah bisa tatap muka kita bisa pakai nih praktek menggunakan jangka sorong sama micrometer screw. Nah, jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih teliti daripada mistar ataupun meteran. Jangka sorong bisa mengukur sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang terakhir, micrometer screw. Micrometer screw ini jauh lebih teliti lagi. Dia sanggup mengukur sampai dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Ya, mengukur dengan mistar atau meteran. Ibu yakin sih sebenarnya kalian udah pada pinter ya, udah pada bisa. Tapi biar kalian makin pandai, bagaimana cara membaca mistar atau meteran yang benar? Yuk dilihat.
kalau mister kalian di rumah, kalian tahu kan ini cara bacanya, ini adalah skalanya yang tadi saya bilang. Ini garis-garis ini namanya skala, menunjukkan ketelitian. Satu skala ini nilainya 1 mm atau 0,1 cm. Jadi bacanya di sini 0, di sini 0,1, kemudian 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Jadi kalau di sini bacanya 1,1. Nah, kalau di sini berapa? Iya, pinter, 1,6. Sampai situ paham? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat nih, saya punya benda. Kita mau ukur panjangnya nih bendanya. Nah, coba kalian lihat, kira-kira berapa hasil pengukurannya? Nah, pertama kalian lihat dulu nih gambarnya. Wah, Bu, ini skalanya ada di 2,5 nih. Benar, Bu? Benar. Bentar. Wah, ternyata lebih sedikit nih bendanya. Berarti kira-kira berapa ya nilainya? Ada yang tahu? Iya. Mari kita lihat hasilnya. Berapa ya kira-kira? Iya, siapa yang dapat nilainya 2,55? Gimana, Bu? Cara ngitungnya kok dapat 2,55? Sebentar. Kalian paham di sini dapat 2,5 dari mana? Karena bendanya sudah lewat dari skala 2,5. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Nah, sampai sini. Ternyata bendanya lebih dari 2,5 nih. Terus gimana caranya? Karena di antara 2,5 dan 2,6 ini tidak ada skala lagi, maka diambillah angka tengah-tengahnya. Nah, dari 2,5 ke 2,6 selisihnya kan 1 mm atau 0,1 cm. Maka kalau setengahnya, nilainya jadi setengah dari 0,1 cm. Berapa hasilnya? 0,05 cm. Sehingga ketika dijumlah, maka hasilnya 2,5 cm ditambah 0,05 cm, yaitu 2,55 cm. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut. Iya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang jangka sorong. Nah, ini namanya jangka sorong, Nak. Atau kalau bahasa Inggrisnya biasa disebut vernier caliper. Nah, di sini ada tulisannya nih, vernier. Bedanya dengan mistar, dia lebih teliti. Tadi Ibu sudah bilang, kalau jangka sorong, kalau mistar tadi ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm. Kalau jangka sorong lebih teliti lagi, dia bisa mengukur sampai 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, sebelum Ibu jelaskan cara menggunakannya, kita kenali dulu bagian-bagiannya. Di sini ada yang namanya rahang dalam. Ada rahang luar, ada skala nonius atau skala vernier, ada skru pengunci, ada skalanya nih. Nah, ini nih. Ini namanya skala utama. Ada bisa dihitung dalam skala inci, bisa dihitung juga dalam skala sentimeter. Tapi biasanya saya mengajarkannya dalam skala sentimeter karena lebih umum dipakai di Indonesia. Nah, Bu, ini jangka sorong buat mengukur apa sih, Bu? Jangka sorong itu bisa buat mengukur panjang benda, bisa. Ngukurnya di mana, Bu? Bendanya taruh di mana? Kalau ngukur panjang, bendanya taruh di sini. Nah, terus ngukur apa lagi, Bu? Ngukur diameter. Kalau ngukur diameter, bisa di sini. Kalau diameter dalam botol, dia bisa ukur di atas sini. Kalau mengukur kedalaman, misal kalian punya gelas, bisa nih diukur dalamnya pakai ini. Kenapa nggak pakai mistar, Bu? Karena sesungguhnya jangka sorong itu lebih teliti daripada mistar untuk hasil pengukurannya. Gimana, Bu, cara baca skalanya nih? Saya nggak tahu. Gitu.
Oke, cara bacanya itu nanti saya jelaskan. Yang jelas dia ada 2 skala. Yang atas ini yang di tengah-tengah, ini namanya skala utama. Sedangkan yang di bawah ini namanya skala nonius. Saya ulang, yang atas ini yang namanya skala utama. Cara bacanya sama kayak baca penggaris. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya dalam satuan sentimeter. Jadi kalau di sini 0, di sini 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kalau yang di bawah ini namanya skala nonius. Oke. Nah, sekarang sebelum melanjutkan pengukuran, kita lihat dulu ya videonya. Contoh soal seperti ini adik-adik, di mana jangka sorong itu terdiri dari 2 skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Nah, namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4, sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04, berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk perhitungannya atau pembacaan dari jangka sorong tersebut adalah berapa adik-adik? 3,34 Oke, tadi sudah dilihat ya videonya. Di sini saya potong lagi nih, saya jelaskan ulang lagi. Nah, tadi di video kalian sudah lihat ada yang namanya pengukuran menggunakan jangka sorong. Di jangka sorong ini ada yang tadi namanya skala utama yang tadi kalian lihat di gambar tuh yang ada di tengah-tengah. Yang bawah namanya skala nonius. Nah, perhatikan ya. Di sini ada angka 3, kemudian ada angka 4. Tadi Ibu udah bilang kalau cara membacanya sama seperti membaca pada mister atau penggaris. Jadi kalau di sini 3, berarti di sini 3,1, 3,2, 3,3. Paham sampai situ? Oke, paham ya. Kemudian yang bawah ada skala nonius nih. Nanti cara bacanya Ibu jelaskan. Nah, jadi kalau membaca hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, oke. Lihat lagi ya gambar di samping. Nah, untuk membaca skala utama, lihat posisi angka 0 pada skala nonius. Nah, perhatikan nih. Di sini ada skala nonius nih, ada angka 0-nya di sini. Nah, angka 0 ini adanya setelah angka berapa? Coba, skala berapa? Berarti caranya adalah lihat skala utamanya dulu. Nih, Ibu udah bilang. Membaca skala utama, lihat posisi angka 0 pada skala nonius.
Bacalah skala sampai tepat sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini angka 0-nya di sini nih, skala nonius. Berarti cara baca skala utamanya tepat sebelumnya. Berarti ini kan ya. Oke, yang ini nih, skala utamanya sampai sini bacanya. Berarti ini 3, 3,1, 3,2, 3,3 cm. Nah, skala utamanya 3,3 cm dapatnya dari yang tadi. Ulang ya, baca sampai tepat sebelum angka 0 pada skala nonius. 3, 3,1, 3,2, 3,3. Lanjut. Nah, untuk skala nonius gimana cara bacanya? Nah, carilah garis yang sejajar atau lurus dengan skala utama. Nah, kamu lihat nih, garis-garisnya ini kan ada kecil-kecil, ada angka 0, 5, 10. Dari 0 sampai 5 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lihat nih garis yang bawah. Di garis yang bawah ini yang lurus sama skala utama, coba diperhatikan yang mana? Iya, betul. Garis sebelum 5, Bu. Iya, oke. 1, 2, 3, 4. Nah, ini garis keempat lurus sama skala yang atas atau sama skala utama. Jadi yang dipakai bukan yang atas, tapi yang bawah. Lihat yang bawah. Nih, berarti saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4. 4 lurus berarti 4 dikali ketelitian jangka sorong tadi. 0,01 cm. 4 kali 0,01 nilainya adalah 0,04 cm. Sehingga hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius 3,3 cm ditambah 0,04 cm hasilnya adalah 3,34 cm. Paham ya? Nah, coba perhatikan soal ini. Ayo, kira-kira berapa ya hasil pengukuran pada gambar? Tadi gimana caranya? Yang pertama, lihat angka 0. Oke, lihat angka 0-nya. Angka 0-nya di sini. Berarti skala utamanya dihitung sampai sebelum angka 0. Yuk, kalian hitung dulu di bukunya, coret-coret. Sudah? Sudah ketemu skala utamanya? Oke, sekarang lanjut skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Ayo cari. Tadi apa? Cari yang lurus sama skala utama. Skala nonius nih di bawah, cari yang lurus sama yang atas. Yang mana yang lurus? Ayo kita lihat. Berarti yang mana? Ini ya. Oke, ini. Tuh, nggak ada angkanya, Bu. Gimana dong? Oke, sekarang kita lihat dari 0 sampai 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini berapa angkanya? Iya, coba dihitung sendiri. Sudah? Kalau sudah, yuk kita lihat hasilnya. Benar nggak jawaban kalian? Nah, skala utamanya 7,7. Siapa yang benar? Ya, skala noniusnya 5 dikali 0,01 cm. Hasilnya 0,05 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 7,75 cm. Bisa ya? Oke. Lanjut. Mengukur dengan mikrometer skrup. Nah, kalau kalian tadi udah bisa pakai jangka sorong cara hitungnya, sekarang mikrometer skrup juga mirip nih. Nah, di mikrometer skrup ini ada yang namanya poros tetap, ada poros geser, ada skala utama, ada juga skala noniusnya. Kemudian ada pemutar dan ada yang namanya roda gigi atau rahet. Nah, gimana cara makainya? Nanti ini diputar. Pemutarnya diputar, nanti poros gesernya bisa mundur. Oke,
Nah, di sini ada yang lebih jelas lagi angkanya. Gimana sih Bu cara bacanya? Hampir sama kayak baca penggaris juga. Ini skala utamanya dibaca kayak baca penggaris. Cuma kalau penggaris satuannya sentimeter, kalau mikrometer skrup itu dalam milimeter. Jadi di sini 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Nah, tapi kamu lihat nih, di bawah sini nih antara 0 sama 1 di sini ada 0,5. Berarti di sini bacanya 0,5 mm, 1, 1,5 dan seterusnya. Di sini ada skala Noniusnya. Bacanya dari bawah. Jadi nanti dicari nih skala Noniusnya, sama cari yang lurus juga sama skala utama. Cari ya yang lurus, nanti dihitung dari bawah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi saya ulangi, hitung skala Noniusnya dari bawah, bukan dari atas. Oke, sekarang kita lanjut. Lihat video. Mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala Nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini, adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini, pada skala utama dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5, berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Nah, tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, nah, kita lihat garis pada skala utama, dia berhimpit dengan skala Nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22. Nah, ini 22. Nah, ini untuk patokannya, cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala Nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal pada soal lain dia berhimpit di garis ke-31. Nah, berarti kita tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik, kita jumlahkan. Nah, berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Nah, sehingga kita dapatkanlah dalam pembacaan mikrometer tersebut adalah 5,72 milimeter. Sudah lihat videonya? Sekarang mari kita belajar bagaimana cara atau membaca hasil pengukuran pada gambar di bawah ini. Oke ya nak, tadi skala utamanya yang mana? Ya, yang ini. Yang ini tadi skalanya namanya skala Nonius. Oke, sekarang kita baca dulu skala utama. Dari 0 sampai 5, maka di sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat ya, ini meskipun tipis dia sudah keluar skalanya. Jadi di sini tetap dihitung 8. 8. Terus di sini hitungnya tadi Ibu bilang skala Noniusnya cari yang lurus. Soalnya ini ada lurus nih. Nah, tapi di sini 15. Maka di sini berapa ya angkanya? Apa 14 atau 16? Nah, tadi Ibu udah bilang ukurnya dari bawah. Berarti kalau di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, maka yang lurus adalah skalanya 16. Oke, sekarang lihat ya, cara bacanya adalah skala utama tambah skala Nonius. Sama kan kayak jangka sorong. Nah, skala utamanya adalah 8 cm.
skala noniusnya tadi 16 dikali 0,01 mm. Loh kok Bu, bukan 0,01 cm? Bukan, kalau 0,01 cm itu buat jangka sorong. Kalau mikrometer skrup, ketelitiannya jauh lebih teliti, yaitu 0,01 mm. Maka di sini skala noniusnya dikali 0,01 mm. Dapatlah 0,16. Sehingga hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius, jadinya 8 ditambah 0,16 mm. Jadinya 8,16 mm. Lanjut. Nah, terakhir nih, mengukur massa. Nah, dalam kehidupan kalian sehari-hari, jamak terjadi kesalahan tentang penggunaan istilah berat untuk massa. Masa sih? Ya, kalau ditanya berapa beratnya, gitu. Salah ya, padahal sesungguhnya massa itu nggak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Nah, kenapa kayak gitu? Karena massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tetapi kalau berat benda di suatu tempat yang berbeda akan berubah-berubah karena tergantung sama gravitasi yang ada di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Contoh, kalau kalian lihat astronot itu di luar angkasa bisa terbang melayang. Kenapa? Karena beratnya lebih kecil ketika di luar angkasa. Kenapa lebih kecil? Karena gaya gravitasi di luar angkasa lebih kecil dibandingkan di bumi, sehingga dia beratnya lebih ringan. Jadi kalau ditanya berat badan kamu biasanya kamu bisa tanya. Kalau berat itu bisa berubah. Kalau massa nggak bisa berubah. Kamu nanyanya massa atau berat. Kalau dia tanya, emang apa bedanya? Bedanya adalah kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa nggak dipengaruhi. Nah, berarti kalau kamu nimbang badan kamu ketika kamu ada di daratan, kemudian nimbang badan kamu ketika berada di air, sama ketika kamu seandainya menjadi astronot kamu nimbang berada di luar angkasa, itu beratnya beda-beda, tapi massanya pasti sama. Itulah kenapa kalau kamu berenang, meskipun kamu badannya lebih kecil, kamu bisa gendong teman kamu yang lebih besar. Kenapa? Karena berat teman kamu di air itu lebih ringan dibanding berada di darat. Oke. Lanjut. Kita akan belajar selanjutnya mengukur massa suatu benda dengan neraca. Namanya adalah neraca Cohouse biasanya disebutnya kalau di pelajaran IPA. Nah, kalau ini gampang ya, nggak kayak karena udah biasa suka lihat atau ada yang di rumahnya mungkin punya. Ini neraca tigalengan atau neraca Cohouse. Di sini biasanya ada nilainya dalam satuan gram. Di sini ada nilainya 100 gram, ada ratusan gram, kemudian puluhan dan satuan. Cara menghitungnya juga mudah, tinggal dijumlahkan semuanya. Jadi massa bendanya, lihat di sini angkanya ada 100, kemudian di sini 90, kemudian di sini antara 7 dan 8 dia ada di tengah-tengah, berarti nilainya 7,5. Berarti tinggal dijumlahkan 100 ditambah 90 ditambah 7,5. Jadi hasilnya 197,5. Tapi ini satuannya masih dalam gram. Kalau kalian disuruh ubah dalam sistem internasional, satuannya harus dalam satuan kilogram. Kemarin udah Ibu jelasin ya, dari gram ke kilogram dibagi berapa? Iya, pinter bagi 1000. Jadi nilainya nanti 197,5 gram, kamu ubah ke dalam kilogram. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Sampai
Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.